Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, persoalan korupsi bukanlah hal yang baru lagi. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 disebutkan bahwa korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum untuk memperdaya diri atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dalam pasal 3, korupsi adalah tindakan setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara. Korupsi merupakan tindakan yang sangat keji yang dapat merusak ekonomi, menghambat pembangunan nasional, kesenjangan sosial, dan berpotensi meningkatkan kemiskinan. Pejabat zalim yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat justru menjadi pencuri yang merugikan rakyat. Bukannya malu, koruptor yang tertangkap justru melambaikan tangan dan tersenyum kepada wartawan, seolah tanpa dosa. Apakah ini karena hukum Indonesia bisa dibeli? Rilis Indeks Persepsi Korupsi atau CPI pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di Indonesia di angka 37. Tingkat kebersihan korupsi di Indonesia di angka 102 dari 180 negara. Angka ini di bawah rata-rata 43 dari 180 negara. Sedangkan pada tahun 2020 Indonesia hanya naik di angka 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 1.218 perkara korupsi, baik yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung terdapat 1.298 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa perilaku instansi politik di Indonesia masih jauh dari kata bersih dari korupsi. Angka-angka tersebut harus tekan untuk keadilan dan membantu pembangunan negara. Lantas, bagaimana usaha untuk menangani korupsi di Indonesia? Upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen, namun harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif dan pastinya dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama, strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang meminimalisir penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Nah, upaya ini dilakukan dengan cara seperti memperkuat DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, dan juga dengan meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Strategi yang kedua adalah strategi detektif yang dimana merupakan usaha untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah. Upaya detektif ini dilakukan dengan cara yaitu perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, lalu ada pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, dan juga partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang. Yang ketiga ada strategi represif. Strategi ini adalah usaha untuk mengarahkan setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses sehingga para pelakunya segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara seperti penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, dan juga pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Korupsi harus diperangi dengan perilaku jujur. Kita sebagai mahasiswa harus dapat mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi, dari hal yang terkecil dan dari saat ini juga. Berani jujur itu hebat. Say no to corruption.